Assalamualaikum. Ya, ini kelas 4 kan? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kayaknya siapa? Cynthia, sok silahkan bimbing doanya Cynthia. Sikap baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah membaca doa ya. Selanjutnya Bapak ingin tahu kalian yang kira-kira ada yang masuk semua, apa ada yang tidak sekolah. Ya, Bapak absen ya. Albisa, Cynthia, Kayla, Askia, Clarissa, Sabir, Siva, Asila, Raisa, Aira, Reski, Willy, Fahri, Alfariji. Ada yang belum disebut? Reja, ya Reja belum disebut satu lagi ya. Nah, berarti semuanya udah lengkap ya, 15 orang ya. Baik, kalau seperti itu. Nah, hari ini ya nanti kita sebelum kita belajar, kita baca dulu juz amma bersama-sama ya. Ya, baik, hari ini kita sebelum belajar membaca dulu juz amma ya. Nanti juz ammanya akan Bapak bagikan. Ini untuk satu orang satu ya. Belakang. Belakang ya. Nah, sudah dibuka?
Baik, kita buka surat An-Nas ya. Buka surat An-Nas. Sudah? Baik, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu qammaratun fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Tadi kita sudah membaca di tahun bersama-sama. Untuk juz amalnya tolong dikumpulkan ya. Satu orang aja untuk mengkoordinir, mengambil dari teman-teman yang lain ya. Nah, sambil berjalan, sambil ngambil juz amalnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13 ini itu menceritakan tentang apa? Tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya. Ya. Seperti halnya kita di kelas sekarang, ya. Kita di kelas sekarang pasti banyak nih, ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda, dan yang lain ya. Coba, Bapak pengen tahu suku Jawa mana? Nah, Sunda, angkat tangan. Ada Batak nggak Batak? Angkat tangan. Wah, ada ya. Nah, dari satu kelas ini saja sudah ada berbeda-beda suku. Maka dari itu kita harus saling berdamai ya, saling menghargai, menghormati antar suku. Tidak boleh ada pertengkaran. Tidak boleh ada pertengkaran antara suku ya. Apalagi satu kelas nih ya, kita harus saling berteman bersama-sama walaupun berbeda-beda suku. Nah, setelah itu nanti akan Bapak tayangkan di sini ada di depan kalian layar proyektor, nanti Bapak
akan menayangkan PowerPoint-nya ya. Kita akan coba buka. Nah, baik, di sini sudah ada di depan kalian proyektor. Kita lanjut slide-nya. Nah, kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maka dilanjut lagi. Nah, ini adalah gambar cerminan Indonesia, bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang kaya akan suku bangsa ya. Ada Bali, ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, dan yang lain banyak ya. Dan Indonesia itu disebut oleh negara yang lain itu kaya akan beragam suku, bangsa, agama, dan budaya. Lanjut. Nah, ini lebih lengkap lagi ya. Ada suku bangsanya, ada agamanya, dan di belakangnya ada peta Indonesia. Nah, di sini ya ada semboyan kita juga di negara Indonesia, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, lanjut. Nah, selain di sini, nanti Bapak juga ada video yang harus kalian simak baik-baik ya. Oke, kalian harus simak baik-baik. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya, tak mampu menjadi bangsa yang satu. Kerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenang selama berpuluh tahun. Mari di Pancasila yang hidup dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kalian sudah melihat video yang menggambarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bahwasanya tadi banyak kan? Ada suku Papua, ada suku Bali, terus ada banyak ya. Nah, NTT, NTB, dan yang lainnya banyak. Bukan hanya di Jawa saja ya, atau Sunda saja, atau Batak saja, ternyata banyak sekali. Nah, dari situ Bapak akan bertanya nih sama kalian ya. Nah, mengapa penting untuk menghormati orang lain, walaupun kita berbeda-beda suku ataupun berbeda bangsa atau agama? Kenapa? Ya, Cynthia. Karena walaupun berbeda-beda kita tetap satu Indonesia dan satu bangsa. Nah, tadi betul yang sudah dijelaskan oleh Cynthia. Bagus jawabannya ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita ini satu suku, satu Indonesia ya, satu bangsa. Nah, ini walaupun kita beda-beda suku, kita tetap satu Indonesia.
satu negara Indonesia. Baik, selanjutnya nih satu pertanyaan lagi ya. Kenapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Nah, kenapa? Iya, Pak Hari, kenapa? Kita saling mengenal. Nah, ya betul ya. Jadi tujuannya agar kita itu saling mengenal satu sama lain. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ya. Bahwa agar Allah itu ingin kita saling mengenal satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran lagi. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan membahas Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, ya. Nah, terus menjelaskan pesan pokoknya. Lalu menjelaskan bahwa kita itu harus selalu rukun walaupun berbeda suku sesuai dengan Quran Al-Hujurat ayat 13. Lalu membuat paparan tentang pesan, nanti kalian akan buat paparan di depan, ya, membuat presentasi di depan, ya. Lalu menulis dengan baik suratnya, ya, terus menghafal. Nah, terakhir tadi mempresentasikan paparan yang tadi kalian sudah buat, ya. Nanti kita akan bagi kalian kelompok. Baik, selanjutnya nilai-nilai Pancasila, ya. Kita baca bareng-bareng, ya. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya kepada Allah. Ini sejalan dengan sila pertama yang menegaskan tunjuknya keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukanlah alasan untuk diskriminasi, melainkan untuk saling mengenal dan menghargai. Ini sesuai dengan prinsip kemanusiaan dalam sila kedua yang mengajarkan keadilan dan sikap terhadap sesama manusia. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ayat ini menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dalam konteks Pancasila. Ini mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perbedaan yang ada dalam masyarakat harus disikapi dengan bijaksana dan melalui musyawarah. Sebagaimana ketentuan dalam ajaran Islam, sila ini selaras dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam menghadapi keberagaman. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat ini menekankan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh status sosial, suku, atau bangsa, tetapi oleh pahalanya. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini tadi kita sudah membacanya bersama-sama bahwasanya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini itu masih gabung dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Karena Quran surat Al-Hujurat itu menceritakan tentang suku, bangsa, dan agama, tentang keragaman, ya. Berarti masih masuk untuk nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang tajwid, ya. Sebelum kita masuk ke ayatnya, di sini ada 3 tajwid yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa namanya ini? Qalqalah Sugro, ya.
Lalu ada gunah. Ketiga hukum tajwid ini ya akan membahas. Yang pertama ada kholaqnakum. Kenapa kholaqnakum? Dibacanya seperti apa? Dipantulkan karena kalau qasukro itu berharakat sukun di tengah kalimat ya. Lalu ada su'uban. Su'uban itu hurufnya apa? Ain. Dibaca atau panjang. Karena kenapa dibaca panjang? Diikuti dengan huruf waw. Lalu yang terakhir inna. Huruf nun dibaca gunah. Kenapa disebut gemuk? Karena dia mempunyai harakatnya tasydid. Jadi di inna. Nah, seperti itu ya. Baik, dilanjut. Nah, ini kita akan membaca bersama-sama ya. Kita mulai masuk ke ayat 13 Quran surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, sebut baca. Manusia sesungguhnya kami menciptakan orang dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang memberikan kemuliaan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, ya, di sini sudah jelas ya bahwasanya di sini artinya hai manusia ya. Pada siapa? Pada manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, sekarang kita akan buat kelompok ya. Kita akan belajar berdiskusi bersama. Di sini kan ada 15 orang ya, berarti kita akan buat 3 kelompok saja ya. Sekarang dipersilahkan ya kita buat kelompok. Jika kalian sudah membuat kelompok, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya, yang harus kalian isi. Baik, nih. Ya. Lalu ini untuk kelompok 2. Kelompok 2. Dan ini adalah untuk kelompok 3. Sudah dapat semua ya?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pelajar akan Menjawab. menjawab limba bekerja bersama diri. Metodologi sekolah adalah sekolah Itu nomor berapa? Nomor 1. Ya. pernah adalah di tengah. Ya. Jelaskan Soalnya dibaca ya. jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam bagian ayat 1 ayat 13. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia agar saling mengenal. Ya. Terus? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangannya itu. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 2 ya, dipersilakan untuk ketua kelompoknya memaparkan jawaban hasil yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Cegel ingin Memaparkan mengembangkan lembar kerja peserta didik. ini satu. Nomor 1. Soalnya apa? Temukan contoh bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna yaitu inna khalaqna tamat Umpan. Nomor 2, pahami makna dari bagian ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam bagian ayat surat Al-Hujurat agar kita saling mengenal dalam asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3 dipersilakan. Ketuanya pilih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan lembar jawaban peserta didik. Nomor 1. Temukan contoh bacaan tajwid dalam ayat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Inna mat su'ubat. Nomor 2. Pahamilah makna dari bagian ayat Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam bagian ayat Al-Hujurat agar kita saling mengenal dalam Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Nah, itu tadi sudah ya ketiga-tiganya ketua kelompoknya sudah memaparkan. Nah, ternyata alhamdulillah jawabannya sudah bagus-bagus. Sekarang Bapak akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Ternyata Quran surat Al-Hujurat itu menceritakan tentang apa? Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Namun membuatkan mereka bersuku-suku dan berbangsa. Bangsa untuk apa? Untuk saling mengenal ya. Nah, di sini penting ya, penting pembelajaran ini karena kita itu ada di Indonesia. Yang mana Indonesia ini adalah negara yang sangat banyak sekali suku dan budayanya, bahkan ada
tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang silakan beres-beres dulu.